Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini, aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng persiapan tes rekrutmen bersama BUMN 2024 untuk tes online yang kedua, khususnya yang tes bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, selamat datang dan salam kenal. Silahkan teman-teman explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Bagi yang belajar seputar karir, teman-teman bisa cek melalui feednya kayak gini, atau biar lebih mudah, teman-teman bisa explore melalui playlistnya langsung. Di sana aku udah kelompokin dengan mudah ya, teman-teman ya. Kalau belajar seputar BUMN, coba cari yang playlist ini. BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Kalau teman-teman di sini ada yang lagi nyari informasi lowongan pekerjaan, silahkan cek secara berkala di bagian komunitas. Di sana aku juga berbagi informasi lowongan pekerjaan terbaru yang aku peroleh dari teman-temanku recruiter, yang teman-teman juga bisa coba temukan melalui LinkedIn buat dikonfirmasi kebenarannya atau masih aktif enggaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau teman-teman di sini juga sedang belajar seputar soal-soal CASN CPNS yang akan segera dibuka di tahun 2024 ini, teman-teman juga bisa cek melalui video pendek atau video short. Di sana aku udah berbagi ratusan soal buat latihan teman-teman berdasarkan histori-histori sebelumnya kayak gitu. Nanti yang video panjang juga akan segera aku update setelah update-update BUMN ini selesai. Nah, teman-teman, untuk rekrutmen bersama BUMN tahun 2024 ini, kita nggak tahu nih soal yang bakal keluar kayak gimana. Tapi kalau teman-teman udah pernah ikut tahun 2023, atau teman-teman pernah tanya itu soalnya kayak gimana ya, kayak gitu teman-teman. Soalnya kalau menurutku pribadi itu mirip kayak TOEFL, tapi banyak sekali kosakata yang kita jarang temukan di kehidupan sehari-hari, berbeda dengan bahasa-bahasa atau istilah-istilah vocab-vocab yang biasa kita temukan. Nah, di sini aku pengen ngajak teman-teman untuk belajar bareng bareng soalnya. Itu nanti tuh biasanya tuh akan ada reading gitu ya, reading comprehension, nanti ada grammar dan structure kayak gitu. Mungkin nanti teman-teman juga bisa latihan kombinasinya dengan error identification atau error recognition kayak gitu, teman-teman. Nah, pada kesempatan ini aku akan berfokus untuk reading comprehension. Teksnya nggak panjang-panjang, teman-teman, tapi aku coba untuk menyiapkan soalnya dengan kosakata yang jarang kita temukan sehari-hari. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau aku ada yang salah, tolong langsung dikoreksi aja. Jadi biar kolom komentarnya jadi tempat kita belajar bareng. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Kita belajar bareng aja. Yuk, teman-teman, siapkan di situ catatannya dan lain-lain. Nanti mungkin kalau teman-teman mau nambah vocab juga bisa sambil nanti perhatiin aja video ini dan video-video ke depan ya, teman-teman. Nanti aku coba usahakan masukkan banyak kayak gitu, teman-teman. Istilah-istilah yang jarang ditemukan atau jarang digunakan lah kayak gitu. Karena kan memang kosakata bahasa Inggris itu kan jauh lebih banyak daripada bahasa Indonesia gitu. Jadi kita pelan-pelan nambah vocab. Jadi nanti teman-teman tidak hanya menggunakan metode, memang ada soal-soal yang nggak perlu tahu artinya semua, memang bisa gitu. Tinggal ngelihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Tapi nggak ada salahnya sambil belajar itu, sambil menambah kosakata. Yuk teman-teman, silahkan disiapkan. Ini adalah latihan soal yang pertama. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Apa sinonim dari ageist? Udah ketemu jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A, protection, teman-teman di sini. Jadi teman-teman dari pilihan jawaban yang ada itu udah aku kasih artinya ya, yang pasti warna biru kayak gitu, teman-teman. Kalau kita lihat dari konteksnya dari soal, the aegis of the government extends to various sectors of society. Jadi kita mau bilang bahwa perlindungan dari pemerintah itu meluas ke berbagai sektor, sektor sosial, sektor masyarakat kayak gitu ya, teman-teman ya. Ensuring stability and order, memastikan stabilitas dan keamanan. Intinya mau bilang kayak gitu, teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang A, protection, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Yuk, kita latihan ke soal selanjutnya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Apa itu OVRA? Udah ketemu jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah OVRA itu artinya karya, mahakarya. Mahakarya itu adalah ya masterpiece. Jawabannya adalah yang C ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi mahakarya, karya yang lengkap yang luar biasa dari seorang
artis gitu, seniman kayak gitu ya. The artist opera encompasses a wide array gitu. Jadi mahakarya dari artis tersebut itu tuh mencakup gitu, wide array itu beragam gitu, gaya dan tema gitu, showcasing versatility and creative depth, menunjukkan yang tadi keberagaman tadi atau ya keberagaman dan kreatif kedalaman kreativitas kayak gitu ya. Di sini teman-teman artikelnya gitu. Each piece in the collection, setiap bagian dari koleksinya menambah a distinct dimension, dimensi yang berbeda to the narrative of the artist journey, kepada narasi dari perjalanan artis tersebut gitu. Jadi jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang C. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke soal yang selanjutnya. Ini soal yang nomor 3. Apa itu acumen? Silahkan pause videonya. Udah ketemu, teman-teman? Oke. Jawabannya adalah, kalau dilihat ya, ini kan positif ya teman-teman ya, gitu. Jadi jawabannya adalah, ya jawabannya adalah D, intelligence gitu, kecerdasan atau ketajaman, kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kalau kita artikan ya dari soalnya, ini sebenarnya dari pilihannya kan sebenarnya kan mirip-mirip, disruption, gangguan, recklessness, incompetence gitu, malah kebalikannya gitu ya. The entrepreneur's acumen in identifying market trends and seizing opportunities is remarkable. Artinya tuh kayak kecerdasan ini ya, kecerdasan atau ketajaman dari si wirausahawan entrepreneur ini dalam identifying market trends, mengidentifikasi tren pasar dan seizing opportunities dan memanfaatkan peluang itu remarkable, itu luar biasa gitu. With insightful strategies, dengan strategi yang bagus gitu ya. Then navigate through the dynamic landscape of business gitu. Mereka berhasil untuk navigate through itu, navigasi menjalankan bisnis itu ya ibaratnya dengan landscape bisnis yang dinamis, yang berubah-berubah, achieving success, memperoleh kesuksesan, keberhasilan despite challenges. Walaupun ada ya tantangan-tantangan kayak gitu, teman-teman. Jadi dari pilihan yang ada, jawabannya adalah yang D, intelligence, kayak gitu. Oke, udah nambah beberapa vocab ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, yang nomor 4. Apa itu arti dari fervent? Udah ketemu jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E, yang bersemangat, penuh semangat, antusias kayak gitu ya, teman-teman ya. The novel protagonis exhibit. Jadi protagonis novel itu menunjukkan a fervent desire, keinginan yang sangat kuat gitu for liberation, untuk kebebasan from societal constraint, dari batasan-batasan sosial gitu. Oke, teman-teman, intinya mau ngomong gitu. Their journey towards emancipation, perjalanan mereka menuju emansipasi is fraught, itu kayak penuh tantangan, nggak mudah gitu ya teman-teman, teman-teman ya. Banyak gitu, penuh dengan obstacle, gitu, penuh dengan kesusahan. Ya, they persevere, mereka tetap bertahan dengan unwavering determination, dengan semangat atau tekad yang teguh itu tadi, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah passionate. Oke. Paham ya, teman-teman ya? Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Silahkan teman-teman, boleh pause videonya dan temukan jawabannya. Apa itu groundbreaking? Oke, teman-teman, udah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang B. Bener ya, teman-teman ya. Revolusioner, kayak gitu. Jadi di sini tuh udah ada sebenarnya ya gitu, has revolutionized gitu. Jadi di atas ini ya, the scientist groundbreaking research, jadi riset yang revolusioner, yang inovatif, bagus banget dari para ilmuwan tadi, has revolutionized the field of medicine, telah merubah gitu ya, menjadi lebih bagus gitu tentunya area-area, eh, sektor-sektor atau dunia
kedokteran kayak gitu. Offering innovative solution, menawarkan solusi inovatif to complex health issue kepada masalah-masalah kesehatan yang kompleks gitu. Itu their discoveries have profound implications for the future of healthcare. Jadi kayak penemuan mereka gitu telah memberikan implikasi atau impact yang bagus, yang penting gitu ya kepada masa depan dari layanan kesehatan kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang B gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke contoh soal selanjutnya. Teman-teman silahkan pause videonya. Apa itu eloquent? Udah ketemu, teman-teman? Oke, jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang C ya, teman-teman ya, bener ya, articulate kayak gitu. Jadi jago bicara, fasih kayak gitu. The orator captivated the audience. Orator, pembicara itu mampu menarik, memikat penonton with their eloquent speech dengan pidato yang fasih, yang lancar kayak gitu. Weaving together persuasive argument. Jadi mampu kayak merangkai argumen-argumen persuasif with rhetorical flair, dengan bakat retoris. Jadi kemampuan komunikasi retoris yang bagus banget gitu. Gitu. Itu artinya kayak gitu ya, teman-teman ya. Itu eloquent artinya articulate. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Masuk ke yang nomor 7, teman-teman. Silahkan pause videonya. Apa itu arti dari altruistic? Udah ketemu ya jawabannya, teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang A. Selfless. Artinya tuh tidak pandang bulu gitu, teman-teman. Tidak pandang bulu, tidak pamrih kayak gitu. The philanthropist altruistic endeavors. Jadi usaha-usaha tanpa pamrih dari filantropis tuh kayak orang-orang dermawan gitu ya, have had a profound impact, telah memberikan impact atau dampak yang penting on society kepada masyarakat, uplifting the underprivileged, mengangkat kalangan-kalangan yang nggak mampu itu, and fostering a sense of community solidarity. Jadi kayak menimbulkan sense itu, kepekaan, solidaritas masyarakat kayak gitu. Jadi artinya tuh mau ke sana ya, teman-teman ya. Jadi tanpa mereka kayak gitu. Selfless. Bukan selfish ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal selanjutnya. Silakan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Apa itu denomen? Udah ketemu jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah B, betul. Conclusion, kayak gitu. Jadi itu artinya tuh adalah kesimpulan atau tahap akhir gitu. Kalau ada suatu hal itu udah mulai ke penyelesaian suatu kisah gitu, teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah B, conclusion. The novels Denouement left readers in awe. Artinya adalah kesimpulan atau akhir dari novel tersebut, left readers in awe, telah membuat membuat para pembacanya itu tuh kayak kagum kayak gitu. As the intricate plot threads converts into a satisfying resolution. Jadi plot cerita yang rumit kayak gitu, lama-lama tuh kayak mengerucut gitu ke resolusi penyelesaian yang memuaskan. Kayak gitu ya, teman-teman ya. The author's skillful storytelling ensure a captivating narrative. Jadi kemampuan storytelling yang bagus dari penulisnya ini itu telah menghasilkan narasi-narasi yang menarik, yang bagus ya dari awal sampai akhir, intinya gitu. Jadi artinya yang B, conclusion. Kayak gitu, teman-teman. Lanjut ya ke contoh soal selanjutnya. Silakan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Apa itu interpret?
Udah ketemu jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya ini adalah yang E, fearless gitu. Jadi dia intrepid itu tuh kayak berani gitu, teman-teman. Kita lihat ya dari konteksnya. The explorers, explorers tuh kayak pengembara gitu ya. The explorers intrepid spirit lead them. Jadi semangat penuh keberanian dari para explorer ini, para pengembara ini, led them to uncharted territories. Membawa mereka ke suatu daerah yang tidak diketahui, belum terpetakan, kayak gitu. Where they discovered ancient ruins shrouded in mystery. Di mana mereka menemukan reruntuhan-reruntuhan kuno yang masih dibalut misteri, karena nggak tahu kan, gitu. Undeterred by the unknown, they forge ahead, gitu. Jadi mereka tuh nggak keganggu dengan hal-hal yang tidak diketahui. Mereka pokoknya maju terus with courage dengan keberanian dan determination, tekad. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi jawabannya itu adalah yang E, fearless. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Yang mana nih, teman-teman? Udah ketemu, teman-teman, jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang D, subtle. Artinya tuh kayak halus gitu, teman-teman. The diplomat's nuanced approach to negotiation artinya adalah pendekatan yang halus diplomat ke negosiasi-negosiasi have bridge cultural divides. Jadi telah menjebatani gitu ya, telah bisa mampu menjebatani kayak perbedaan budaya and fostering diplomatic relations dan menjaga relationship di antara between nation di antara negara-negara. Dan diplomatic finesse was instrumental, jadi kemampuan kecerdasan diplomatiknya itu sangat penting in resolving long-standing conflicts, dalam menyelesaikan konflik-konflik yang berkepanjangan kayak gitu, teman-teman. Jadi itu adalah arti dari nuanced sama dengan subtle. Oke, teman-teman. Ya, gimana nih teman-teman dengan 10 soal singkat aja teman-teman gitu. Jadi itu gambarannya teman-teman kalau misalkan aku nggak tahu ya soal yang ini tuh teman-teman itu ngerasanya kosakatanya tuh banyak yang masih asing nggak gitu. Nanti kalau ngerasa ini masih yang biasa Kak, nanti coba aku bikin-bikin lagi ya teman-teman buat latihan bareng kayak gitu. Nanti pasti aku nggak tahu ya yang besok tapi kalau sama kayak yang kemarin itu pastinya teksnya lebih panjang gitu teman-teman. Ingat teman-teman kalau misalkan teman-teman lihat suatu kalimat panjang, lari dulu ke pertanyaannya. Oh, yang ditanya sinonimnya ini, antonimnya ini. Temukan dulu kalimatnya, paragrafnya itu. Kalimatnya di paragraf tersebut. Teman-teman tinggal baca kalimat sebelum dan sesudahnya gitu. Kalau bisa diartikan ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nanti teman-teman akan menemukan itu. Ada kosakata-kosakata yang teman-teman pasti tahu kayak gitu. Kalau teman-teman masih kurang tahu, saranku teman-teman coba belajar bahasa Inggris yang apa? Yang tidak hanya difokuskan untuk rekrutmen bersama BUMN aja. Karena balik lagi, bahasa Inggris itu sama dengan belajar bahasa apapun, yaitu tergantung kebiasaan. Teman-teman baca buku, nonton film, dengerin lagu, komunikasi sama orang dengan bahasa Inggris gitu-gitu, lama-kelamaan pengetahuan nggak cuma grammarnya, kosakatanya juga meningkat drastis kayak gitu. Jadi itu memang butuh kebiasaan kayak gitu, teman-teman. Nah, nanti silahkan teman-teman juga perbanyak latihan dan soal-soal yang lain. Tadi aku bilang soal-soalnya tuh nggak cuma reading comprehension, nanti akan ada yang berkaitan dengan grammar dan structure gitu. Jadi teman-teman nanti cari soal itu, nanti teman-teman bisa tonton di video-videoku selanjutnya juga bisa. Aku pengen ngingetin juga porsinya teman-teman di tes yang kedua ini bahasa Inggris, porsinya pembobotannya cukup tinggi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi dia masuknya tuh 80%, yang 20% itu nanti learning agility. Nah, nanti untuk pembobotan finalnya dia masuk ke 40% itu kayak gitu. Jadi teman-teman yang lolos silahkan berjuang untuk belajar bahasa Inggris. Ingat diniatin untuk lolos ini boleh, tapi teman-teman harus sustainable gitu belajarnya gitu ya. Jadi kayak ini aku akan belajar untuk kebaikan profesionalku ke depannya. Mungkin bisa untuk karir, bisa untuk beasiswa, bisa untuk relation dan lain-lain gitu. Sementara dari aku itu dulu ya teman-teman ya.
Nanti kalau ada pertanyaan atau pengen diskusi, silahkan tuliskan di kolom komentar atau teman-teman bisa hubungin aku lewat sosmedku yang ada di sini. Yuk teman-teman belajar terus, belajar bareng, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Semoga teman-teman yang belajar di sini lancar belajarnya dan daftar BUMN, aku doain semoga teman-teman lolos. Terima kasih dan sukses selalu ya.